Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teen dating. Perlu sekarang banget atau tidak? Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa saja yang menjadi alasan remaja berpacaran. Ada beberapa jawaban yang ditemukan, misalnya seperti yang pertama ingin mencoba, ingin terlihat keren dibanding dengan teman-teman, supaya ada motivasi belajar, suka dengan pasangan, having fun aja, kesepian, dorongan hormonal, butuh teman curhat, dan pengaruh dari teman, dan lain-lain. Nah, sebelum lanjut membahas topik ini, kita perlu melihat terlebih dahulu data yang di Indonesia. Menurut data dari Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional tahun 2010 yang mengadakan survei terhadap remaja yang berpacaran, ditemukan data sebagai berikut. 92% remaja berpacaran saling berpegangan tangan, 82% saling berciuman, 63% remaja yang berpacaran tidak malu untuk saling meraba bagian tubuh kekasih mereka yang seharusnya tabu untuk dilakukan. Selama tahun 2015, BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat terdapat 1.078 pelajar usia SMP dan SMA melakukan persalinan remaja dan kehamilan di luar nikah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 976 kasus hamil di luar nikah. Melihat data ini menunjukkan cukup besar resiko yang dialami para remaja yang berpacaran tanpa pengawasan orang tua. Sebenarnya apa sih itu pacaran? Menurut KBBI, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua orang yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan perkawinan. Jadi, ada dua komponen yang ada dalam definisi pacaran itu. Yang pertama, ada dua pribadi. Artinya dua pribadi lawan jenis yang dewasa. Apa artinya pribadi yang dewasa? Yaitu berkembang secara penuh dalam setiap aspek, baik spiritual, fisik, dan mental, sehingga mampu mengambil keputusan, menanggung resiko, memiliki tanggung jawab, dan menjalankan peran hidup yang sehat dan tepat. Yang kedua, tujuannya untuk pernikahan, bukan untuk mengisi waktu luang atau bahkan terlihat keren. Lalu jika demikian, pacaran remaja diperbolehkan atau tidak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, ketertarikan pada lawan jenis merupakan hal yang normal karena pengaruh perubahan hormonal pada masa pubertas. Namun, dorongan ketertarikan itu tidak harus dipenuhi dengan berpacaran dan membiarkan diri dikuasai dorongan biologis semata. Manusia sebenarnya memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan dorongan biologis saja. Yang kedua, problem keluarga seringkali menjadi pemicu remaja berpacaran. Jadi mereka berpacaran sebagai pelampiasan ketidakberdayaan menghadapi masalah di keluarga. Misalnya konflik antara orang tua, baik masalah ekonomi, masalah pihak ketiga, dan lain-lain. Membuat anak merasa ditinggalkan atau terabaikan. Ada juga konflik orang tua dan anak karena adanya perbedaan persepsi dan pengharapan, sehingga remaja merasa dituntut namun usahanya tidak dihargai. Akhirnya mereka merasa kurang berharga dan lain-lain. Ada remaja yang merasa kesepian karena tidak memiliki relasi yang bermakna, sehingga mereka kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Akhirnya, mereka berusaha mengisi kekosongan dengan aktivitas sendiri, sehingga muncul adanya kecanduan game, internet, pornografi, termasuk berpacaran tanpa tujuan jangka panjang. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman mengenai pacaran dapat memberi motivasi dan membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial. Nah, hasil penelitian menunjukkan yang pertama, dengan tidak berpacaran pun, seorang remaja akan tetap memiliki hubungan sosial yang baik, dan tidak berpacaran pada usia remaja adalah pilihan yang baik untuk perkembangan mental dan kesehatan remaja itu sendiri. Hubungan romantis itu rumit dan seringkali berumur pendek. Putus merupakan salah satu penyebab utama bunuh diri pada usia remaja. Remaja yang memiliki pengalaman pacaran rendah atau belum pernah berpacaran memiliki keterampilan sosial dan kepemimpinan yang lebih baik daripada mereka yang sering berpacaran. Remaja yang tidak berpacaran dan memiliki pengalaman pacaran yang rendah memiliki tingkat depresi yang rendah pula.
Jadi, pacaran remaja tidak meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Justru mereka yang berpacaran akan berhadapan dengan problem emosional yang lebih banyak yang bisa membawa pada fase depresi. Lalu bagaimana menyikapinya? Di tengah-tengah keberagaman problematika remaja, bagaimana sikap yang benar? Yang pertama, perlu mengenali problem yang terjadi dalam keluarga dan mencoba menyelesaikan secara tepat. Tidak menggunakan pacaran sebagai pengalihan masalah di keluarga. Kadang problem anak dalam keluarga merupakan efek dari konflik antar orang tua. Anak kadang dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa, dan ini membuat munculnya perasaan tidak berharga. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya dalam posisi sebagai anak? Kita perlu memisahkan diri dari konflik orang tua, sehingga tidak terhisap dalam konflik. Mungkin sebagai remaja kita bisa menjaga jarak aman dengan konflik keluarga. Kalaupun tidak bisa membantu menyelesaikan konflik keluarga, paling tidak kita bisa melindungi diri dari perasaan terluka dan tetap fokus pada tanggung jawab yang harus dikerjakan untuk mempersiapkan masa depan. Kita punya hak memiliki masa depan yang baik, meskipun kita berasal dari keluarga yang berkonflik. Perlu diingat, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Tapi jangan sampai kondisi itu menghalangi masa depan kalian. Yang kedua, menggunakan energi remaja untuk kegiatan yang produktif bersama teman dalam kelompok. Masa remaja memiliki energi yang cukup besar dan perlu digunakan secara konstruktif dan produktif, bukan yang destruktif. Masa remaja merupakan kesempatan kalian mengembangkan diri dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, perlu kita mengenali tugas perkembangan remaja. Pada masa remaja ini, kita berada dalam masa tahap pencarian identitas. Masa remaja merupakan masa yang paling penting dalam fase kehidupan manusia. Pada masa ini banyak sekali pilihan-pilihan yang harus dipilih dengan tepat. Jika salah memilih, bisa menyesal seumur hidup, terutama berkaitan dengan pemilihan karir dan teman hidup. Kesempatan itu tidak akan terulang dan akan berlalu begitu saja. Jangan sampai ada penyesalan karena kesalahan yang dilakukan di masa remaja. Yang pertama, perlu mengenali diri dan tujuan hidup. Masa ini penting untuk kalian mengenali diri, mengenali problematika dalam keluarga, mengapa interaksi di keluarga seperti itu, bagaimana karakter orang tua, bagaimana karakter diri. Memikirkan tujuan hidup di dunia ini. Apa yang akan dilakukan dengan kapasitas diri saat ini, dan belajar lebih realistis menghadapi kehidupan. Yang kedua, perlu memikirkan arah karir. Apa yang menjadi minat pekerjaan kalian? Bagaimana kompetensi yang dimiliki? Apakah sesuai dengan minatnya? Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperlengkapi diri, untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan? Yang ketiga, komitmen iman. Siapa yang kalian percaya? Siapa yang memimpin hidupmu? Seberapa besar firman Tuhan sudah mengubah kehidupanmu? Apa usaha yang dilakukan untuk memperkuat komitmen iman dan lain-lain? Kemudian pengembangan potensi diri. Kenali apa yang menjadi potensi diri. Apa yang belum berkembang? Mengapa belum berkembang? Apa hambatannya? Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi? Bagaimana strateginya, dan lain-lain. Kemudian juga belajar atau melatih diri untuk bertanggung jawab dan mengembangkan integritas diri. Nah, ini merupakan tugas perkembangan remaja yang harus dilakukan dalam masa itu. Sehingga fokus dari masa-masa remaja bukan di area pacaran. Karena fase pacaran akan terjadi pada fase berikutnya, yaitu fase intimasi. Usia 18 sampai 40 tahun. Nah, jika ada yang sudah merasa siap dengan segala resiko dan tetap ingin berpacaran pada masa remaja, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Kalian berpacaran harus dengan lawan jenis yang seiman dan sepadan. Kemudian tujuannya dalam pacaran itu adalah menuju kepada pernikahan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua,
kenali diri dan pasangan. Bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana pembentukan kepribadiannya, bagaimana dia menghadapi tekanan ketika bermasalah, ketika menghadapi kesulitan, karakter aslinya seperti apa, bagaimana dia bisa beradaptasi, bisa bertoleransi, dan jangan terlalu cepat menjadi akrab atau komitmen untuk berpacaran. Yang ketiga, yaitu menjaga kekudusan hidup. Hati-hati dengan jebakan dosa seksualitas. Karena dosa seksualitas berkaitan langsung dengan Tuhan dan efeknya terbawa seumur hidup dan berpengaruh pada kesehatan mental. Nah, lalu bagaimana jika ternyata ada yang sudah melakukan kesalahan? Yang pertama, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Libatkan Tuhan dalam masalahmu. Yang kedua, kenali efek yang dirasakan. Dan jika efeknya mempengaruhi fungsi hidup, misalnya gangguan tidur, gangguan konsentrasi, merasa diri tidak berharga, merasa diri kotor, dan lain-lain, segera konsultasi pada kaum profesional. Oke, sampai di sini video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh kirim pesan di Instagram Selalu Ada Harapan. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan.